Lobak raksasa. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri. Suami istri itu mempunyai kepribadian yang berbeda. Jack si suami mempunyai sifat pemarah, namun di balik sifat pemarahnya itu ia juga mempunyai sifat penyayang. Dan satu lagi, Jack sangat tidak suka jika ada orang yang mengganggu pekerjaannya. Jack selalu melakukan pekerjaannya sendiri. Sedangkan istrinya Myrna, ia mempunyai sifat penyayang kepada semua orang. Kedua suami istri itu mengadopsi 5 orang anak. Sejak dulu Jack tidak suka jika istrinya mengadopsi anak, namun Myrna selalu bersikeras dan Jack pun tak bisa menolaknya. Kelima anaknya mempunyai kepribadian yang berbeda-beda dan hal itulah yang membuat rumah sepasang suami istri itu menjadi nyaman. Anak-anak itu sangat menyayangi Myrna sebagai ibunya, dan Myrna pun memperlakukan kelima anaknya dengan baik. Namun kelima anaknya justru takut kepada Jack karena kepribadian Jack yang suka marah dan Jack juga suka dengan kesendirian. Jack juga sejak dulu berpikir jika dirinya bisa melakukan semua pekerjaan sendirian tanpa memerlukan bantuan orang lain. Ketika istrinya bertanya kenapa Jack tak mau dibantu, namun Jack malah mengatakan, "Tidak semua membutuhkan bantuan, hanya orang-orang lemah yang membutuhkan bantuan," kata Jack kepada istrinya. "Terserah, namun kau harus ingat jika semua orang mempunyai perannya masing-masing, tidak ada orang yang bisa hidup sendirian, kita semua membutuhkan seseorang di samping kita," kata istrinya. Namun Jack tidak memperdulikan perkataan istrinya. Soal persediaan makanan, Myrna mempunyai 6 ayam, 2 anjing, 3 kucing dan 4 sapi yang mungkin bisa mencukupi kebutuhan makanan kelima anaknya. Suatu hari ketika Jack sedang mengambil susu di kandang sapi, tanpa sengaja Jack menginjak kotoran sapi dan hal itu membuat susu yang dibawanya jatuh. Dan saat itu salah satu anak angkatnya pun datang. "Tuan Ketua, bisakah aku membantumu?" tanya anak itu. "Aku tak membutuhkan bantuanmu, karena pada akhirnya kau akan meminta imbalan. Aku tak mempunyai apa-apa untuk kuberikan padamu," kata Jack. "Tentu saja tidak, Tuan. Kenapa aku harus meminta sesuatu darimu hanya demi mengambil sebuah botol?" kata anak itu. "Tidak ada yang gratis, Nak. Pada akhirnya kau akan meminta sesuatu dariku. Lebih baik kulakukan sendiri," kata Jack lagi. Setelah mengatakan hal itu, Jack pun meninggalkan anak itu. Anak itu merasa heran dengan sikap Jack. Sementara itu tanpa mereka ketahui di perkebunan rumahnya ternyata ada seekor peri tua yang sudah berabad-abad tinggal di bumi untuk mengawasi setiap perbuatan manusia. Peri itu selalu membantu petani-petani tua untuk menyuburkan tanamannya. Dan peri itu sudah mengawasi sifat Jack selama ini. Peri itu sangat kesal dengan sifat Jack selama ini. Beraninya dia berkata kasar kepada anak itu, dia berpikir jika dia tidak membutuhkan bantuan siapapun, "Aku harus memberinya pelajaran biar dia bisa menyadari kesalahannya," kata peri tua itu. Di lain sisi saat istrinya sedang memasak sup, Jack merasa jika sup itu ada yang kurang dan ternyata di dalamnya tidak terdapat lobak. Jack berpikir jika dia harus memanen lobak di perkebunan rumahnya. Sore harinya Jack pergi ke perkebunan rumahnya untuk memanen lobak. Awalnya pekerjaan itu terasa ringan sampai akhirnya ia sampai di tempat lobak raksasa. Jack terus menarik lobak dengan kedua tangannya, namun dengan sekuat tenaga ia tidak bisa mencabutnya. Setelah sekian lama mencoba akhirnya Jack meminta bantuan kepada istrinya. Myrna merasa terkejut karena tiba-tiba suaminya meminta bantuan kepadanya dan dengan senang hati Myrna pun membantunya. Saat sampai di perkebunan Myrna sempat tak percaya jika suaminya memintanya membantu untuk memanen sebuah lobak, dan akhirnya mereka berdua pun mencoba mencabutnya. Mereka berdua terus mencabut dan mencabut namun hal itu tetap tak berhasil tercabut. Mereka pun akhirnya kelelahan dan Myrna pun memberi usul untuk meminta bantuan anak-anak. "Ini sangat berat, Jack, dan ini juga sangat sulit untuk dilakukan sendiri. Biarkan aku memanggil bantuan," kata Myrna. "Tunggu," kata Jack. "Oh, apakah kau akan menghentikanku untuk sekarang? Kita membutuhkan bantuan untuk memanen lobak ini, kita tak bisa memanennya sendiri," kata Myrna. "Yang ingin kukatakan adalah iya, kita membutuhkan semua bantuan yang ada untuk memanen lobak ini," kata Jack. Myrna pun merasa senang dengan jawaban Jack. Betapa anehnya,
Sesuatu yang sekecil lobak bisa mengajari suamiku pelajaran yang begitu penting, kata Mirna dalam hati. Mirna pun membawa kelima anaknya untuk membantunya. Kelima anaknya juga merasa terkejut karena untuk pertama kalinya Jack meminta bantuan kepada mereka. Mereka berpikir untuk membuat Jack terkesan. Apakah Tuan Ketua benar-benar meminta bantuan kepada kita? Bisik salah satu anaknya. Iya sayang, dia akhirnya bisa menyadari jika dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian, kata Mirna. Apa yang sedang kalian obrolkan? Kalian telah membuang banyak waktu, kata Jack. Semua anak berdiri dalam barisan dan saling berpegangan dan bersama-sama mereka menarik namun mereka tetap tidak bisa mencabutnya. Jack sudah merasa marah dan dia pun memutuskan untuk memotongnya, namun Mirna mencoba mencegahnya. Baiklah sekarang sudah cukup, sebaiknya aku memotongnya, kata Jack dengan kemarahan. Tidak Jack, bukankah kau mengatakan jika kita membutuhkan semua bantuan, kata Mirna. Dan akhirnya Jack pun menuruti istrinya, mereka mencoba mencabutnya lagi. Mereka pun berbaris seperti semula mencoba menarik setelah beberapa kali mencoba akhirnya lobak raksasa itu pun keluar. Mereka merasa terkejut melihat lobak raksasa itu namun mereka juga merasa senang. Dan untuk yang pertama kalinya akhirnya Jack bisa merasakan kebahagiaan melihat anak-anaknya menari. Apakah itu senyum kebahagiaan yang kulihat? Tanya istrinya. Aku telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dalam hidupku. Masing-masing dari kita adalah penting dan masing-masing dari kita memiliki perannya sendiri, kata Jack dengan senyumannya. Malam harinya, mereka semua menikmati sup lobak sampai perut mereka kenyang, dan semua orang merasa puas. Rumah Jack yang dulunya menakutkan sekarang sudah berubah menjadi rumah yang ramah dan juga hangat. Terima kasih telah menonton channel ini. Apabila ada kesalahan mohon ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe.